Kala jagat raya baru diciptakan, semesta terbagi menjadi 3 alam yang saling bertaut. Masing-masing memiliki perannya dalam menjaga harmoni kehidupan. Di puncak tertinggi, terdapat Boting Lagi, kerajaan langit yang memancarkan cahaya abadi. Tempat ini dipimpin oleh To Palonroe, Raja Agung para dewa, yang bertahta di singgasana surgawi dikelilingi oleh cahaya bintang dan keagungan ilahi. Di bawah Boting Langi terbentang Alekawa, dunia tengah yang melintang luas, gunung, laut, sungai, bertaut-taut, yang kelak akan menjadi rumah bagi manusia. Namun, Alekawa masih sepi, gersang, dan hampa, menanti kehadiran kehidupan untuk memberinya makna. Lebih jauh ke bawah terdapat Todang Toja, dunia bawah yang misterius. Alam ini adalah kerajaan laut, dipenuhi istana karang yang megah dan keheningan yang menyimpan rahasia mendalam. Disinilah Guru Riseleng memerintah dengan kebijaksanaan. Pada suatu pagi, To Palonroe terbangun dan mendapati Boting Langi sunyi tanpa tanda kehidupan di bawahnya. Pikirannya terganggu oleh ketandusan Alekawa, tempat yang seharusnya menjadi pusat kehidupan dan penyembahan. Dengan suara yang menggema, ia memanggil pelayan setianya, Ruke Lengpoba, Sangia Paju, dan Ruma Makompo untuk mencari penjelasan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Alekawa masih kosong tanpa penghuni yang dapat menghidupkannya. To Palongroe kemudian memanggil keluarga dan kerabatnya untuk bermusyawarah. Di bawah jembatan pelangi 7 warna yang melengkung menghubungkan langit dan bumi, seluruh keluarga ilahi berkumpul, termasuk Guru Riseleng dan istrinya dari Todang Toja. Dalam pertemuan yang khidmat itu, mereka bersepakat untuk mengutus keturunan mereka ke Alekawa, menjadikan mereka tunas yang akan menanamkan kehidupan, keteraturan, dan penyembahan di bumi. Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, To Palonroe membuat keputusan. Anak sulungnya Batara Guru akan turun ke dunia tengah untuk membuka jalan bagi kehidupan manusia. Dengan misi suci ini, Batara Guru akan menjadi pelopor dalam menciptakan keseimbangan kosmik dan membuka lembaran baru bagi umat manusia. Batara Guru, putra sulung To Palonroe, memikul tugas berat sebagai penghubung antar langit dan bumi. Dengan penuh kebesaran hati, ia turun ke Alekawa untuk menanamkan kehidupan. Pernikahannya dengan Wenye Timo, sepupunya dari Todang Toja, menjadi lambang penyatuan garis keturunan surgawi dan dunia bawah. Hubungan mereka mempererat harmoni antara 3 alam. Tak jauh berbeda, putra Batara Guru yaitu Batara Latu juga melanjutkan jejak sang ayah. Ia menikahi Ida Tusengeng, seorang putri anggun dan bijaksana dari Todang Toja. Namun, meski cinta mereka bersemi, kebahagiaan mereka terasa hampa. 7 tahun berlalu sejak pernikahan mereka, tetapi mereka belum jua dikaruniai seorang anak. Hari-hari mereka diwarnai doa dan harapan yang belum terkabul, sementara musim terus berganti. Dalam keputusasaan, Batara Latu berunding dengan istrinya. Mereka memutuskan untuk naik ke Boting Langi, menghadap Raja Patotoe. Dengan membawa hati penuh pengharapan, mereka ingin memohon berkah agar keturunan mereka dapat lahir dan memuliakan Alekawa. Melintasi jembatan pelangi 7 warna, Batara Latu dan Ida Tusengeng akhirnya tiba di gerbang surga Boting Langi. Dengan penuh hormat, mereka bersujud di hadapan Raja Patotoe dan ratunya. "Wahai Raja Agung Langit," ujar Batara Latu dengan nada yang lembut namun penuh harap. "Kami datang dengan segala kerendahan hati. 7 tahun pernikahan kami berlalu, tetapi kami belum diberi anugerah keturunan. Berkatilah kami, wahai Raja, agar garis keturunan kami dapat membawa kehidupan dan penyembahan ke Alekawa." Raja Patotoe termenung sejenak, merenungi permohonan ini. Dengan suara dalam yang bergema, ia berkata, "Keinginanmu memang pantas, tetapi ketahuilah,
Anugerah ini datang dengan ramalan kiamat. Anak-anak yang kau idamkan akan membawa sukacita sekaligus penderitaan. Jika kau diberkati dengan anak kembar, mereka akan terikat oleh ikatan yang begitu kuat sehingga dapat mengguncang harmoni alekawa. Kau harus memilih, apakah kau siap menerima resiko ini? Batara Latu dan Idatu Sengeng saling berpandangan. Hati mereka bergejolak antara harapan dan ketakutan. Ramalan itu bagai awan gelap yang menggantung di atas doa mereka. Namun, cinta mereka pada kehidupan membuat keputusan itu semakin sulit untuk diambil. Dengan hati yang dipenuhi kerinduan, Batara Latu dan Idatu Sengeng memutuskan untuk menerima berkah Raja Patotoe. Mereka kembali ke Alekawa dengan doa dan harapan, percaya bahwa kehidupan yang akan mereka bawa ke dunia akan membawa keseimbangan yang baru. Waktu pun berlalu dan berita tentang kehamilan Idatu Sengeng menggema hingga ke langit. Pelangi melingkupi langit dan petir membelah cakrawala, menandakan kemurahan ilahi. Para dewa Alekawa yang dikenal sebagai Tougi, nenek moyang orang Bugis, bersuka cita menyambut kelahiran keturunan ilahi yang akan membawa perubahan besar. 9 bulan berlalu, pada hari yang penuh berkah, langit menjadi gelap dan kilat menerangi bumi. Lahirlah Saweri Gading, anak kembar pertama yang ditemani sinar keemasan. Ia membawa aura kekuatan dan keberanian, seorang pejuang yang ditakdirkan untuk menaklukkan tantangan besar. Tak lama setelah itu, lahirlah Iten Ri Abeng, saudara kembarnya. Dengan ketenangan dan keanggunan yang memancar, ia hadir sebagai lambang kebijaksanaan dan harmoni. Seluruh kerajaan bersorak gembira menyambut kelahiran mereka, namun bayang-bayang ramalan kiamat terus membayangi. Batara Latu dan Idatu Sengeng, meskipun hati mereka dipenuhi cinta, tahu bahwa tugas berat menanti mereka untuk menjaga keseimbangan dan mencegah bencana yang diramalkan. Saweri Gading, anak sulung yang ditakdirkan sebagai dewa keagungan, justru terlahir yang jauh dari kedamaian. Ketika Idatu Sengeng mulai merasakan tanda-tanda persalinan, langit berubah mendung menjadi kegelapan dan keheningan yang menakutkan menyelimuti Alekawa. Mendadak, guntur menggelegar dan kilat memecah langit. Tanah bergetar hebat dan kekacauan yang tak dapat dijelaskan melanda rakyat, seakan-akan kekuatan gelap merasuki mereka. Penduduk desa saling menyerang, bertarung, dan membunuh dalam kegilaan. Bencana alam memperburuk keadaan. Badai dahsyat menghancurkan hutan, sungai meluap menjadi banjir yang dahsyat, dan gelombang raksasa menenggelamkan perahu, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Di dalam istana, Idatu Sengeng bergulat dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Persalinannya terasa panjang dan berat, seolah-olah Saweri Gading menolak meninggalkan kenyamanan perlindungan rahim ibunya. Jeritan kesakitannya menggema di seluruh aula istana, memperbesar ketakutan dan keputusasaan yang mencekam kerajaan. Kondisinya semakin memburuk, membuat para tetua takut akan hidupnya. Ketika kekacauan mencapai puncaknya, mereka yang dirasuki kekuatan gelap tiba-tiba roboh, tidak bernyawa. Petir menyambar tanah, melulantahkan hutan, dan banjir menyapu desa-desa. Hanya setelah puncak kehancuran ini, Saweri Gading akhirnya lahir ke dunia. Tangisan pertamanya memecah udara dan seketika kerusuhan itu surut. Langit kembali cerah dan angin pun tenang. Saweri Gading bercahaya dengan sinar keemasan adalah seorang anak dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Ketika kerajaan masih dirundung duka akibat kehancuran, persalinan Idatu Sengeng berlanjut. Kehadiran saudari kembar Saweri Gading, Iten Ri Abeng, membawa keseimbangan kembali ke Alekawa. Ketika ia lahir, dunianya diselimuti kedamaian, cahaya dan pembaruan. Waktu seolah mundur, menghapus jejak kehancuran. Kegembiraan atas kelahiran si kembar dibayangi oleh ramalan yang mengintai. Sejak saat Saweri Gading dan Iten Ri Abeng hadir ke dunia,
Orang tua mereka, Batara Latu dan Ida Tusengeng, tahu bahwa keputusan sulit menanti. Ikatan di antara si kembar sangat dalam, melampaui kata-kata, tetapi ikatan inilah yang menjadi akar dari ramalan kiamat jika cinta mereka melampaui batas hubungan keluarga. Batara Latu dan Ida Tusengeng mengumpulkan dewan penasehat dan tetua untuk membahas nasib anak-anak mereka. Ruangan dipenuhi keheningan berat ketika sang raja dan ratu berbicara tentang ramalan itu. Cinta mereka pada anak-anak terlihat jelas dalam setiap kata. Untuk melindungi harmoni Alekawa, kita harus memisahkan mereka. Batara Latu menyatakan, keputusan ini diterima dengan persetujuan yang penuh duka. Dewan memperdebatkan cara terbaik untuk memisahkan si kembar. Beberapa berpendapat mereka harus dibesarkan di kerajaan yang berbeda, memastikan tidak ada kemungkinan pertemuan yang tidak disengaja. Yang lain menyarankan agar mereka dipisahkan secara simbolis, satu di dunia laki-laki dan yang lainnya di dunia perempuan, mencerminkan peran ilahi mereka. Dipisahkan sejak lahir untuk mencegah ramalan kiamat. Saweri Gading dan Interi Abeng tumbuh dalam dunia yang berbeda. Masing-masing dibentuk oleh lingkungan dan takdir yang bertolak belakang. Saweri Gading menghabiskan masa kecilnya di sebuah kerajaan pesisir yang ramai dan penuh warna di dataran rendah Alekawa. Kehidupan di sana selalu penuh energi. Pantai berpasir emas membentang panjang dan ombak biru aqua mencium lembut bibir pantai. Pasar hiruk-pikuk dipenuhi oleh pedagang, penjudi, dan penghibur yang menciptakan harmoni meriah dari suara dan warna. Dalam atmosfer ini, Saweri Gading tumbuh menjadi pribadi ekstrovert yang ceria, terbiasa menjadi pusat perhatian dengan lelucon dan pesonanya yang memikat. Rakyat mencintainya dan teman-teman menghormatinya. Sejak kecil, darah ilahi dalam tubuh Saweri Gading memberinya kekuatan luar biasa. Ia mahir berenang, menguasai seni bela diri, dan menunjukkan kebolehan fisik lainnya. Seringkali mengalahkan lawan-lawan dengan mudah. Namun, kemampuan ini menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Dimanja oleh orang tua yang penuh kasih, Saweri Gading menjadi sembrono, menggunakan kemampuannya untuk hiburan pribadi seperti berjudi dan adu ayam. Namun, di balik tawa dan keberanian itu ada kerinduan yang tak dapat ia jelaskan. Sebuah kehampaan yang terus menghantuinya. Di sisi lain, Itenri Abeng menjalani kehidupan di kerajaan pegunungan Alekawa yang damai dan sakral. Tinggi di antara awan dan pucuk pepohonan berusia ribuan tahun. Dikelilingi oleh hutan lebat dan sebuah danau suci yang luas, kerajaannya menjadi pusat spiritual yang dihuni oleh pohon kehidupan. Sebuah kehadiran mistis yang diyakini menjadi kebijaksanaan dan keseimbangan alam semesta Alekawa. Dalam ketenangan ini, Tenri Abeng tumbuh menjadi sosok yang lembut dan introspektif. Hari-harinya diisi dengan melukis, memasak, serta mencipta seni lainnya, menemukan kedamaian dalam kesendiriannya. Keterhubungannya dengan alam memberinya kemampuan berbicara dengan hewan dan tumbuhan, membuat rakyat mencintainya sebagai pribadi spiritual yang penuh kebijaksanaan dan kasih. Namun, bahkan dalam keindahan kehidupannya, Itenri Abeng merasakan kehampaan jua. Suatu hari yang penuh takdir, saat ia duduk di tepi danau, ia mendengar tangisan pilu seekor merak betina. Burung itu dengan bulu yang berkilauan terlihat lemah dan gelisah, seolah mencari pasangan yang hilang. Tersentuh oleh kesedihan burung tersebut, Itenri Abeng memutuskan untuk membantunya. Dipandu oleh kekuatan spiritualnya, ia mengikuti burung itu melewati jalan setapak yang berliku, menembus hutan lebat hingga tiba di dataran rendah. Di saat yang sama, Saweri Gading baru saja memenangkan seekor merak jantan yang luar biasa indahnya dalam sayembara adu ayam. Burung itu dengan indah yang mencolok segera menjadi kebanggaan Saweri Gading. Namun burung itu tampak gelisah, seolah-olah untuk mencari sesuatu yang hilang. Malam itu burung tersebut melarikan diri, berlari melalui hutan untuk menemukan pasangannya.
Perjalanan Itan Abeng akhirnya membawa ke pasar pesisir yang ramai di kerajaan Saweri Gading. Hiruk-pikuk pasar yang penuh kebisingan dan kekacauan terasa asing baginya. Namun, di tengah semua itu ia melihat merak jantan melintasi kerumunan, berjalan menuju pasangannya yang telah menunggu. Ketika kedua burung itu bersatu kembali, kebahagiaan mereka begitu nyata menjadi simbol cinta yang mampu melampaui segala rintangan. Di tengah keramaian pasar, Saweri Gading melihat burungnya yang hilang dan mengejarnya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat Itan Abeng. Ketenangan yang penuh keanggunan tampak menciptakan aura magis di tengah hiruk-pikuk pasar. Saweri Gading terpaku oleh keindahan dan kehadirannya yang memukau. Begitu pula Itan Abeng. Ia mendapati dirinya terpesona oleh sosok Saweri Gading. Kekuatan dan karisma yang terpancar dari dirinya terasa asing, tetapi memikat. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah saudara kembar, tetapi ada ikatan yang tidak terlihat yang menghubungkan mereka. Ikatan yang begitu kuat hingga menentang akal nalar. Pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji batas takdir cinta dan ramalan yang telah membentuk hidup mereka. Ikatan antara Saweri Gading dan Itan Abeng semakin kuat seiring berjalannya waktu. Sebuah hubungan yang begitu dalam hingga melewati logika. Cinta mereka yang dilarang oleh ramalan membakar jiwa mereka dengan hasrat yang tak terelakkan. Bersama-sama mereka memutuskan untuk melawan takdir yang berusaha memisahkan mereka. Diperkuat oleh garis keturunan ilahi mereka, keduanya mendeklarasikan cinta mereka ke langit, bersumpah untuk menentang ramalan dan menulis ulang nasib mereka sendiri. Namun, keberanian mereka membawa konsekuensi yang mengerikan. Alekawa yang sebelumnya adalah dunia yang penuh keseimbangan dan harmoni, mulai runtuh. Langit menjadi gelap, badai ganas menyapu daratan tanpa ampun, danau-danau suci mengering dan meninggalkan tanah tandus yang hampa, sementara pohon kehidupan meranggas di bawah tekanan ketidakseimbangan yang tercipta. Rakyat Alekawa jatuh ke dalam kekacauan. Harmoni yang selama ini menjaga mereka berubah menjadi perselisihan dan pertikaian. Kekuasaan besar Saweri Gading dan Itan Abeng yang seharusnya melindungi dan membimbing dunia, kini menjadi pemicu kehancurannya. Kerajaan-kerajaan saling berperang, sungai-sungai meluap tanpa kendali, dan gempa bumi mengguncang fondasi Alekawa. Alekawa berubah menjadi neraka, sebuah dunia yang hampir hancur oleh kekuatannya sendiri, berada di ambang kehancuran total. Di tengah kehancuran yang meluas, Saweri Gading dan Itan Abeng mulai memahami dampak dari perlawanan mereka. Mereka menyaksikan pengorbanan dunia Alekawa, kehilangan nyawa-nyawa yang tak bersalah, kehancuran tanah yang mereka cintai. Di Alekawa, mereka lahir dan bertumbuh. Keruntuhan keseimbangan yang selama berabad-abad menjadi penopang Alekawa. Berdiri di antara puing-puing dunia mereka, keduanya menyadari bahwa cinta mereka, betapapun dalamnya, tidak dapat menanggung beban takdir. Cinta mereka besar, namun cinta pada Alekawa lebih besar. Saweri Gading dan Itan Abeng memutuskan untuk berpisah. Masing-masing kembali ke wilayahnya sendiri, meninggalkan cinta mereka demi menyelamatkan dunia. Keputusan itu memulihkan keseimbangan Alekawa, memungkinkan tanah dan rakyatnya untuk sembuh perlahan. Meskipun terpisah, ikatan di antara mereka tetap tak terputus, menjadi saksi bisu. Cinta mereka menjadi bagian dari legenda, sebuah peringatan akan kekuatan takdir dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghormatinya. Dengan meninggalkan beban masa lalunya dan menyongsong takdirnya, Saweri Gading berlayar melintasi lautan luas di Alekawa. Tujuannya adalah kerajaan Cina, sebuah negeri yang jauh dan makmur, terkenal dengan kekayaannya serta kecantikan putri mahkotanya, Iwe Chodai. Bisikan rumor mengatakan bahwa Iwe Chodai ini memiliki paras yang sangat mirip dengan Itan Abeng, namun tidak dengan perangainya. Iwe Chodai dikenal keras kepala dan manja, sifat yang telah membuat banyak pelamar mundur. Perjalanan Saweri Gading tidaklah mudah. Ia menghadapi badai yang mengancam untuk menenggelamkan kapalnya, monster laut yang mengintai di bawah ombak, dan armada saingan yang berusaha menghentikannya.
Namun keteguhan hati dan garis keturunan ilahi dalam dirinya membawanya terus maju. Saat ia mendekati pantai kerajaan Cina, Saweri Gading bersiap menghadapi tantangan terbesarnya, memenangkan hati Iwe Chudai. Saat bertemu dengan sang putri, Saweri Gading tertegun melihat kemiripannya dengan Iten Ri Abeng. Namun, kepribadian Iwe Chudai sangat berbeda. Sang putri adalah sosok yang penuh semangat dan tak kenal kompromi, dengan kecerdasan tajam dan watak yang memerintah. Kontras dengan ketenangan dan kelembutan Iten Ri Abeng. Saweri Gading dengan pesona dan humornya mencoba memenangkan hati sang putri. Ia melakukan aksi-aksi berani, menceritakan kisah petualangannya dan menunjukkan keahlian tak tertandingi dalam seni bela diri. Sedikit demi sedikit, lapisan dingin Iwe Chudai mulai mencair. Melalui ketekunan, keberanian dan ketulusannya, Saweri Gading membuktikan dirinya layak mendapatkan cintanya Iwe Chudai. Persatuan mereka, meskipun penuh perjuangan, menjadi simbol babak baru dalam kehidupan Saweri Gading. Ia menemukan cinta dan tujuan yang melampaui takdirnya, menciptakan ikatan yang menjanjikan kemakmuran dan keseimbangan antara kerajaan mereka. Saat kisah Saweri Gading dan Iten Ri Abeng terungkap, keseimbangan Alekawa, Boting Langi, dan Todang Toja menjadi nyata. Kehidupan mereka, meskipun terpisah, tetap saling terkait, dua bagian dari satu kesatuan. Saweri Gading, sang petualang dan penakluk, membawa kekuatan dan persatuan ke dunia tengah melalui aliansi dan keberanian luar biasanya. Pernikahannya dengan Iwe Chudai menjembatani dua kerajaan, memastikan Alekawa tetap berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Iten Ri Abeng, sang pemelihara dan penuntun, dengan perjuangan duniawi untuk naik ke Boting Langi, dan dari tempatnya di Boting Langi, ia memberkati dunia tengah. Spiritual lembutnya terasa di setiap sudut Alekawa. Pada akhirnya, ramalan yang pernah menjadi ancaman bagi mereka tidak terwujud sebagai kehancuran, melainkan sebagai keseimbangan. Semangat berapi-api Saweri Gading dan ketenangan anggun Iten Ri Abeng saling melengkapi, menciptakan harmoni antara alam. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa takdir bukanlah kutukan, melainkan peluang untuk merangkul peran yang diberikan oleh semesta. Warisan mereka abadi, kisah mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi mengingatkan bahwa keseimbangan diperlukan untuk menjaga harmoni dan pengorbanan diperlukan untuk mencapainya.